Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Alhamdulillahi rabbil alamin. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kita diberikan nikmat pada pagi hari ini bisa melaksanakan salat berjamaah dan insyaallah dilanjutkan dengan majelis ilmu. Salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi agung, Nabi akhir zaman, Nabi terakhir yang nanti mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaatnya. Amin Allahumma amin. Kita lanjutkan pembahasan materi kita tentang fikih. Ini kita masih bicara bab salat. Jadi ini adalah bab yang sangat penting karena nanti di akhirat itu dikatakan awwalu ma yuhasabu ilaihi al-'abdu yaumal qiyamah as-shalah. Adalah yang pertama kali dihisab di hari kiamat itu adalah salatnya. Apabila salat sudah betul, insyaallah amal ibadah yang lain akan bagus juga, ikut bagus. Namun apabila kunci yaitu salatnya sudah jelek, ini pertanda bahwasanya amal ibadah yang lain itu akan tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena salat ini yang kemudian dijelaskan pembeda antara umat Islam dan orang kafir itu adalah salat. Jadi kalau kita melaksanakan salat itu menjadi pembeda antara kita dan para orang kafir. Kemarin kita sudah bahas ini, Syekh Amr kemarin saya telepon mau hadir begitu. Beliau dari perjalanan pulang dari Madura sudah sampai di Jember alhamdulillah. Sudah saya telepon kemudian menyanggupi untuk bersama-sama kita untuk mengkaji kitab fikih pada kesempatan kali ini. Namun tadi pagi saya buka WA ternyata beliau sakit ya. Kita doakan mudah-mudahan Syekh Amr dan semua keluarga kita, semua kerabat kita yang mungkin saat ini sedang sakit, mudah-mudahan diberikan kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Baik, kita lanjutkan pembahasan kita masih seputar salat pada halaman 10 ya, di tengah itu. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa amaddana bimadadihi wa hafadhu alaina bibarakatihi wa asrarihi fid dharaini amin. Faslun wa syara'itus salati qabla ad-dukhuli fiha khamsatu asya'a. Faslun ini adalah sebuah pasal wa syara'itus shalah, adapun syarat-syaratnya salat qabla ad-dukhuli sebelum masuk fiha dalam salat khamsatu asya'a, ada 5 perkara, ada 5 hal yang kemudian harus kita penuhi yang menjadi syarat sebelum kita melaksanakan salat. Apa saja 5 hal tersebut? Yang pertama adalah taharatul a'dha'i minal hadathi wan najasi. Taharatu sucinya al-a'dha'i anggota badan, minal hadathi dari hadas, wan najasi dan najis. Jadi 2 hal. Yang pertama adalah sucinya, bersihnya badan kita baik dari hadas ataupun najis. Kita ulangi lagi yang kemarin kita sebutkan bahwasanya kalau hadas itu nanti terbagi. Hadas itu tidak kelihatan, Pak. Jadi sesuatu yang menghalangi kita, bahkan salat kita bisa tidak sah kalau kita berhadas, tapi ini tidak terlihat. Artinya dia bentuk najisnya, kalau kita katakan najis atau kotorannya itu maknawi, yaitu hadas kecil dan hadas besar. Orang kalau hadas kecil ataupun hadas besar, lebih-lebih apabila dia salat maka salatnya tidak sah karena dia membawa hadas. Hadas ini nanti kita jelaskan bisa dihilangkan kalau hadas kecil dengan berwudu, kalau hadas besar dengan mandi, yang sudah pernah kita bahas pembahasannya.
Jadi badan ini harus bersih baik dari hadas kecil ataupun hadas besar. Makanya di sini disebutkan orang haid itu kemudian tidak wajib melaksanakan sholat. Adapun juga orang yang junub sebelum dia mandi besar tidak sah sholatnya sebelum dia mandi besar. Jadi junub ini seperti yang saya jelaskan kemarin, kalau laki-laki inzal keluar mani atau iltiqaul khitanain bagi laki-laki. Jadi bertemu antara dua khitan laki-laki dan perempuan walaupun tidak inzal, tidak sampai ada keluar mani, itu tetap mewajibkan mandi. Yang penting khasafah atau helm itu sudah bersentuhan dan masuk kepada farjinya orang perempuan. Itu sudah mewajibkan kita untuk mandi besar yang sudah pernah kita bahas. Tanpa menghilangkan hadas ini, maka kemudian tidak kemudian dianggap sholat kita adalah sah. Jadi suci baik dari hadas kecil ataupun daripada hadas besar. Ini yang pertama. Dan cara menghilangkannya seperti yang sudah kita jelaskan, memang tata caranya seperti itu. Karena dulu pernah dengar saya cerita, ada orang protes sama Pak Kiai gitu. Pak Kiai, ini saya yang kentut kan bokong saya. Kenapa waktu wudhu yang harus saya basuh adalah muka saya, yang kotor kan adalah bokong saya? Ini nggak benar ya, seperti ini nggak benar. Karena hadas ini adalah hadas yang maknawi, yang cara membersihkannya tuntunannya sudah dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Rasulullah dalam mencontohkan perihal wudu ini langsung mempraktekkannya di hadapan para sahabat. Jadi saya lupa ada sahabat itu meminta wadu ini air wudunya. Kalau dulu nggak ada pet, tidak ada keran, akhirnya dia minta air. Tolong saya dibawakan air. Setelah itu dia berwudu, dimulai dengan mencuci tangan, baca bismillah, kemudian istinsyak, membersihkan hidung, kumur-kumur, sampai selesai wudunya, sampai dia mencuci kaki. Terakhir dia bilang, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man tawaddaa nahwa wudu'i hada ila akhir hadis. Barang siapa yang berwudu dengan wudu saya yang seperti ini, maka begini. Itu langsung dicontohkan oleh sahabat itu dengan praktek. Artinya wudu ini langsung sanadnya kita bersambung kepada Rasulullah yang kemudian terhimpun dalam kitab-kitab hadis. Jadi begitu Rasulullah mencontohkan kita dalam perihal wudu. Berbeda dalam hal mandi. Kalau mandi ini tidak ada yang tahu mandinya Rasulullah kecuali istri-istri beliau. Makanya alhamdulillah dalam Islam Rasulullah mempunyai beberapa istri, sehingga pelajaran-pelajaran fikih terutama kehidupan Rasulullah di rumah tangga itu bisa sampai kepada kita. Ada namanya istri beliau itu namanya Sayyidah Aisyah. Ini yang kemudian menyampaikan kepada kita hukum-hukum perihal seperti mandinya Rasulullah, hukum haid bagi perempuan. Ini karena berkat Rasulullah SAW mempunyai beberapa istri, diantaranya istrinya beliau seperti Sayyidah Aisyah. Dan setiap istri itu ada hikmah sendiri-sendiri daripada Rasulullah SAW. Jadi bukan karena Rasulullah mengedepankan syahwatnya kemudian mempunyai lebih dari 4 istri, tetapi ada hikmah ilahiyah yang kemudian terdapat di situ. Bahkan kalau kita lihat di antara istri-istri Rasulullah itu kemudian semuanya itu rata-rata adalah janda. Semuanya adalah rata-rata janda dan perempuan tua yang sudah ditinggalkan oleh suaminya. Yang perawan itu hanya satu, yaitu putra Abu Bakar As-Siddiq yang bernama Sayyidah Aisyah. Itu adalah kemudian berkat istri-istri beliau, fikih atau pelajaran beliau dalam rumah tangga itu bisa sampai kepada kita. Itu yang pertama, yaitu kita bersih dari hadas ataupun najis ya. Kalau hadas tadi sifatnya adalah maknawi, kalau najis ini kelihatan. Jadi tidak sah sholatnya misalkan apabila dalam pakaian kita atau badan kita terkena najis. Najis ini bisa berupa darah yang keluar dari tubuh kita ataupun hal-hal najis lain seperti muntah, seperti kotoran hewan dan lain-lain yang termasuk najis. Tidak najis apabila yang terdapat di badan itu kadar yang sangat sedikit. Misalkan, ada orang luka, ada jerawat, akhirnya keluar sedikit darah, itu dimaafu.
Jadi itu dimaafkan. Atau juga ketika kita musim hujan ataupun sekarang kita pakai sarung, kita jalan dari rumah ke masjid. Itu kita tidak tahu apakah di jalan itu ada kotoran, ada percikan najis-najis. Itu kalau yang mercik hanya sedikit, itu dimaafkan karena tidak terlihat oleh mata. Jadi agama Islam itu agama yang memudahkan kita. Jadi kalau sedikit dimaafkan, najis tetap hukumnya tapi dimaafkan, ibadah kita tetap dinilai sah. Tetapi jangan kemudian beralasan dimaafkan terus. Kalau sudah banyak gitu ya, satu tetes besar darah, kotoran apapun hewan, maka harus dibersihkan dahulu sampai sebersih-bersihnya baru kita melaksanakan sholat. Dalam Islam ini alhamdulillah mudah sekali kita membersihkan najis. Dalam syariat kita kalau terkena najis seperti yang sudah kita jelaskan, dibasuh saja sudah hilang. Kalau najisnya mukhaffafah, bahkan yang penting misalnya terkena kencing bayi itu diperas kemudian dipercikkan air saja itu sudah menjadi suci kembali. Kalau syariat sebelum Islam ini keras syariatnya. Bagaimana contohnya? Dalam syariat sebelum Islam seperti syariatnya Nabi Musa, kalau terkena najis badannya atau bajunya ini harus dipotong. Ini bayangin betapa baju kita akan banyak bolongnya kalau kemudian harus dipotong setiap terkena najis. Alhamdulillah agama Islam ini adalah agama yang mudah, yang bisa diterapkan di zaman sekarang ini, berbeda dengan syariat-syariat sebelumnya. Itu yang pertama, harus suci baik dari hadas ataupun dari najis. Yang kedua, wasatrul aurati bilibasin tahirin. Wasatrul aurati, dan menutup aurat bilibasin dengan baju tahirin yang suci. Satrul aurah, menutup aurat. Aurat bagi laki-laki adalah antara pusar dan lutut. Jadi andaikan kita sholat hanya menutup dengan sarung antara pusar kita sampai sholat kita, lutut kita, itu sudah sah secara fikih. Tapi sah secara fikih ini nggak boleh kita kemudian pakai semena-mena pergi ke masjid hanya pakai sarung. Ini orang-orang bisa ngeliatin, terutama ibu-ibu bisa lari semua. Ini mau sholat atau apa begitu kan? Jadi kalau misalkan di rumah kondisi kita tidak memungkinkan kemudian untuk sholat secara sempurna, baju najis yang tersedia hanya sarung, kemudian kita sholat menutupi daripada pusar sampai lutut kita, itu sholatnya sah, tidak perlu diulang karena itu adalah batas bagi laki-laki untuk menutup aurat. Adapun auratnya perempuan adalah jami'u badaniha illal wajha wal kaffain. Perempuan auratnya dalam sholat adalah seluruh badannya kecuali muka dan telapak tangan. Ini bagi perempuan di dalam sholat. Jadi aurat bagi perempuan di dalam sholat ataupun di luar sholat itu berbeda. Kalau dalam sholat auratnya adalah seluruh badan kecuali muka dan telapak tangan. Kalau laki-laki di dalam sholat adalah antara pusar dan lutut. Kalau perempuan dalam mazhab Syafi'i sebenarnya aurat di luar sholat itu adalah seluruh daripada badannya dalam mazhab Syafi'i ya. Yang tertuang dalam teks kitab mazhab Syafi'i, aurat perempuan itu adalah seluruh badannya. Jadi andaikan kita mau menerapkan fikih Syafi'i di Indonesia ini, niscaya semua orang di sini pakai niqab, pakai tutup. Karena kita tidak pakai mazhab Syafi'i yang dalam hal pakaian untuk perempuan ini, kita mengambil dari mazhab lain, sehingga di Indonesia wajah dan telapak tangan itu masih tampak. Tapi kalau mazhab Syafi'i yang kemudian dinaskan oleh Al-Imam Syafi'i, aurat perempuan itu seluruhnya, begitu. Aurat itu adalah sesuatu yang harus ditutup, baik dalam sholat ataupun di luar sholat. Ada beberapa hal yang kita harus penuhi dalam pakaian, baik dalam sholat ataupun di luar sholatnya, terutama dalam sholat lebih-lebih. Yang pertama, baju yang digunakan itu harus menutup dengan sempurna. Artinya dia tidak boleh transparan, bajunya nggak boleh transparan. Yang kedua, baju itu tidak boleh dipakai juga dalam keadaan ketat, baju tapi terlalu ketat, begitu ya. Jadi kalau pakai baju tetapi terlalu ketat itu
memamerkan lekuk-lekuk tubuh itu juga tidak baik dalam Islam, walaupun kemudian dia berhijab tetapi menggunakan baju yang sangat ketat sekali ataupun bajunya transparan. Nah, ini yang berusaha kita sampaikan kepada orang khalayak ya, karena di Indonesia kita ketahui masih banyak yang kemudian tidak pakai daripada jilbab dan lain-lain. Itu hukumnya bagaimana kita melihat? Bagi laki-laki yang melihat dengan sengaja dan menikmati keindahan aurat perempuan, tentunya dia mendapat dosa. Termasuk bagi perempuan yang sengaja membuka auratnya, itu juga berdosa. Bagi laki-laki, ya menghindar saja, menghindar dalam arti ghaddul basar, bahasa agamanya itu. Dan ini hal yang cukup sulit bagi laki-laki, karena memang laki-laki, perempuan ke laki-laki itu sama-sama diciptakan oleh Allah saling menyukai. Laki-laki suka melihat perempuan, sebaliknya perempuan suka melihat laki-laki. Cuman hal ini kemudian harus kita hindari sebisa mungkin ya. Katanya dalam sebuah cerita itu dikatakan di negeri Yaman itu, di sana perempuan itu sangat tertutup, bahkan menerapkan madhab Syafi'i. Di negeri Yaman itu pakai hijab, niqab, kemudian ada pasar khusus perempuan. Jadi antara laki-laki dan perempuan itu beda, ada pasar khusus laki-laki, pasar khusus perempuan, begitu. Akhirnya ada orang Indonesia bilang begini, ya Habib, ini enak sekali di negeri Yaman ini. Kita di sini steril gitu. Kita keluar nggak ngelihat perempuan, nggak ngelihat auratnya perempuan. Enak sekali tinggal di negeri. Sedangkan di negeri kami belum seperti ini. Kata Habibnya, karena dia orang yang ahli hikmah, bilang, ya enak di negara kamu. Di negara kamu itu gampang sekali kamu untuk jadi orang yang menikmati halawatul iman, menikmati manisnya iman. Jadi setiap kita memalingkan dari benda-benda yang seperti itu, kita mendapatkan iman di hati kita yang hanya dirasakan oleh orang yang seperti itu. Jadi orang yang menjaga pandangannya terhadap lawan jenis itu termasuk orang yang mendapatkan halawatul iman, manisnya daripada iman. Wasatrul aurati bilibasin tahirin. Dalam hal salat, menutup aurat ini kemudian apabila darurat, misalkan bajunya najis, tidak ada baju lagi yang bisa dia pakai untuk menutup daripada badannya, maka dia boleh sholat dalam keadaan telanjang dan dia tidak usah mengulangnya. Kalau memang tidak ada kemudian sesuatu yang kemudian dipakai untuk bisa menutup auratnya itu. Itu yang ketiga ya, satrul aurah bilibasin tahir. Kemudian wal wukufu ala makanin tahirin. Wal wukufu, dan berdiri ala makanin, di tempat tahirin yang suci. Maksudnya berdiri di sini adalah tempatnya yang dia gunakan untuk sholat itu adalah suci. Artinya misalkan di sini begitu ya, di tengah kita ketika kita mau sujud itu, di salah satu pojok itu ada benda yang najis atau ada kotoran hewan atau apa. Selama kita tidak kemudian bersentuhan langsung dengan najisnya, itu sebenarnya tidak batal sholatnya. Artinya misalkan di antara saya sujud, di bagian perut yang tidak bersentuhan dengan badan saya ada najis, dan saya sholat, baik seluruh anggota saya yang bersentuhan dengan lantai tidak ada yang najis, maka itu sebenarnya sah sholatnya, begitu. Jadi yang dinilai batal, tempat itu tidak suci adalah apabila yang kita injak, yang kita sentuh dalam sholat itu bendanya adalah, atau tempatnya adalah najis. Misalkan yang kita injak itu ada najisnya, maka batal sholat kita. Nah, misalkan di karpet ini, makanya dulu di pondok saya itu ada istilahnya, mau menyucikan masih males. Akhirnya kalau ada najis itu, najis misalkan darah nyamuk, apa hewan, itu ngambil batu ditaruh di tempat najis itu sebagai tanda bahwasanya itu adalah najis. Jadi santri kalau mau sholat jangan dekat-dekat sama batu ini. Nanti kalau sudah lengang, itu batunya diambil, dibersihkan najisnya, baru disucikan, begitu.
Jadi dulu seperti itu, ditandai dulu. Seharusnya secepatnya dihilangkan najisnya, tapi karena mungkin keburu sholat atau apa, akhirnya najis itu ditandai dulu, diberi batu. Jadi andaikan kita nggak mengenai najis itu, walaupun di lantai itu ada najis, itu sebenarnya sholat kita tetap sah begitu. Yang menjadi batal apabila tangan kita bersentuhan dengan najisnya, kaki kita, lutut kita itu bersentuhan dengan najisnya. Itu taharatul makan atau tempat kita. Kemudian berikutnya wal ilmu bidukhulil waqti, dan mengetahui dengan masuknya waktu sholat. Jadi gak sah sholatnya, misalkan ada orang tidur jam 9, tidur dia, bangun-bangun gak berusaha cari waktu sholat, langsung sholat zuhur. Nah ini walaupun dia benar, sholatnya benar, sholat jam 1, tapi karena dia nggak berusaha untuk mencari tahu lewat jam, bertanya apakah sudah masuk waktu zuhur, sholatnya orang yang tidak tahu waktunya sholat apakah sudah masuk atau tidak, ini dianggap sholatnya tidak sah. Jadi kalau andaikan kita nggak punya jam, kemudian matahari mendung, bagaimana kita berijtihad? Oh ini kira-kira ini saya tidur ini sudah 4 jam, ini sudah masuk zuhur, terus dia sholat. Nah kalau dia sholat seperti itu dengan ijtihad, dia berusaha dulu untuk mencari waktu, apakah waktunya sudah masuk waktu zuhur, itu sholatnya sah. Andaikan dia bangun tidur, tidak tahu waktu, tidak tanya, tidak lihat jam, langsung aja sholat zuhur, maka sholat yang demikian dianggap tidak mencukupi dan tidak sah. Jadi harus tahu masuknya waktu di antara syarat sahnya sholat. Berikutnya wastiqbalul qiblati, dan menghadap kiblat. Menghadap kiblat. Nanti untuk menghadap kiblat ada beberapa peraturan. Wastiqbalul qiblati, dan menghadap kiblat. Wa yajuzu, dan boleh tarkul kiblati, meninggalkan menghadap kiblat, fi halataini, dalam 2 keadaan. Apa saja? Fi syiddatil khaufi, di dalam sangatnya takut, wa fin nafilati, dan dalam perjalanan atau ketika naik kendaraan, fis safari, ketika dia melakukan perjalanan ala rahilah, di atas kendaraan. Jadi 2 hal atau 2 kondisi boleh kita meninggalkan menghadap kiblat. Yang pertama syiddatul khauf, kita sangat takut, misalkan dalam kondisi perang, dalam kondisi ada hewan buas atau apapun itu, yang kita waktunya sholat sudah masuk, kita harus sholat, tetapi tidak memungkinkan kita untuk sholat menghadap kiblat dikarenakan kita takut, dengan sebab takut apapun, maka boleh kita meninggalkan menghadap kiblat. Wa fin nafilati, dan boleh juga kita meninggalkan sholat ini ketika kita berada dalam kendaraan. Misalkan kita perjalanan sedangkan kita berada dalam kendaraan, maka boleh kita untuk sholat sesuai dengan arah kendaraannya itu. Maka tidak ada alasan lagi misalkan ketika kita bepergian tidak sholat di kendaraan karena kemudian syarat menghadap kiblat ini kemudian gugur kalau kita berada di atas kendaraan. Jadi bagaimana dengan rukuk dan sujudnya? Kalau sholat di kendaraan dan tidak bisa berdiri, maka kita duduk. Untuk rukuk dan sujudnya, nanti rukuknya kira-kira seperti ini, sujudnya lebih rendah begitu. Untuk bacaannya sama persis, untuk gerakan takbirnya boleh ditiru sebisanya. Jadi Allahu Akbar seperti ini tetap. Tetapi ketika kemudian rukuk dan sujud yang mengharuskan kita ke lantai, itu tidak perlu kita lakukan, misalkan ketika tidak memungkinkan. Adapun sekarang sudah ada beberapa kereta api yang Jakarta Jember kalau nggak salah, Pandalungan Express apa itu ada tempat untuk sholat, ya itu lebih bagus lagi, bisa sholat sambil berdiri, walaupun mungkin kiblatnya bisa belok-belok itu karena jalur rel kereta api belok-belok. Andaikan itu terlalu sempit ataupun hanya bisa diakses oleh kru, maka sholat sambil duduk itu sudah menjadi solusi. Jadi tidak ada alasan lagi kita meninggalkan sholat, baik di kereta api ataupun di bis ataupun di pesawat. Jadi saya pernah melihat video itu, ini bukan orang Arab ya, di maskapai India. Itu sholat berjamaah ketika di atas langit di pesawat.
Jadi ada yang mau jadi imam satu di depan pakai mikrofon dan semuanya menjadi makmum. Ini luar biasa. Satu pesawat sholat berjamaah sambil posisi duduk ketika berada di atas langit. Ini sholat jamaah luar biasa, sholat berjamaah di atas awan. Ini luar biasa sekali. Kalau di Indonesia saya sendiri lumayan jarang melihat orang sholat dalam kondisi walaupun dibolehkan, tapi saya sendiri dulu ketika saya masih kuliah di Surabaya itu, karena saya harus berangkat bisnya itu sebelum subuh sudah berangkat dari Bondowoso, kuliah saya pagi di Surabaya, jadi saya berangkat sekitar jam 3 naik Patas. Maka sholat subuh saya di kendaraan sudah masuk waktu adzan, penting saya suci, saya sholat langsung sholat 2 rakaat. Dan itu sholatnya sah, tidak usah diulang. Andaikan sudah berwudu dan tidak ada najis dan lain-lainnya. Maka ini penting dalam perjalanan itu kita untuk menjaga kesucian baju ataupun juga membawa peralatan sarung misalkan, kalau misalnya terkena najis yang bisa kita langsung pakai. Nah, ini adalah pentingnya daripada sholat, sehingga diberikan kemudahan-kemudahan dalam Islam, baik dalam perjalanan, ketika sakit, tidak ada air, kita pakai tayamum, dan lain-lain. Jadi ini adalah penjelasan tentang syarat-syarat 5 hal yang kemudian harus dipenuhi ketika seseorang ingin melaksanakan sholat. Saya ulang lagi, yang pertama dia harus suci badannya baik dari hadas ataupun dari najis. Yang kedua, dia harus menutup aurat dengan baju yang suci. Kemudian dia harus berdiri atau tempatnya harus juga suci. Yang keempat, dia mengetahui dengan masuknya ilmu. Yang kelima, dia menghadap kiblat dan boleh ditinggalkan kiblat ini ketika dia sangat takut ataupun dia dalam perjalanan. Baik, saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Kalau ada yang ditanyakan, saya persilahkan. Terkait dengan gerakan sholat, jadi kalau di Arab itu ada macam-macam ya mazhab ya. Ada yang nggak pakai sila. Sendakap, iya. Kemudian